lapas, tajwid, makhraj Qur'annya yang disampaikan dalam penyampaian ayat dan suratul Fatihah sama. Ini yang disebut dengan pemimpin yang menyatukan umat dari kaum, suku, bangsa dan bahasa. Dalilnya jelas. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Nah, kita sebagai umat Nabi sambut dengan balasan alhamdulillah hilladzi arsala rasulillah rahmatan lil kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab alimukumul kitab wal hikmat wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun waskuruni askurkum waskuruli wa la takfurun ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wa sholati innallaha ma'a sabirin. Kata Allah, kami sudah mengutus seorang rasul dari antara kamu di tengah-tengah kamu untuk membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu, mengajarkan kepada kamu kitab wal hikmat, Quran dan sunnah hadis, bahkan mengajarkan kepada kamu sekalian ma'lam takunu ta'lamun. Mim ma'lam takunu ta'lamun. Mim lam mim ma'lam takunu ta'lamun, rahasia yang belum kamu tahu. Jadi Al-Quran itu tidak bercerita peristiwa yang dulu sementara dan akan terjadi. Jadi segala kebohongan manusia di akhir zaman ini, virus dan lain sebagainya, sudah dikisahkan oleh Allah. Ini akibat ulah kemunafikan manusia. Allah perintahkan Rasulullah, ya ayuhan nabiyyu jahidil kufara wal munafikin wahlus alaihim wa bawahum jahannamu wa bi'sal masir. Wahai Muhammad, perangilah orang-orang kafir, kufar wal munafikin, dan orang-orang munafik. Wahlus alaihim, bersikap keras dengan mereka. Jangan dibalik. Antum biasanya keras dengan saudara muslim, tapi dengan kafir penakut, malah penjilat kotoran kafir. Ini yang terjadi dalam kehidupan Islam di Indonesia. Berani kepada saudara muslim, takut kepada bahkan menjilat kotoran kafir. Siapa lagi kalau dia membunuh, menyakiti, memenjarakan saudaranya muslim, berarti dia adalah penjilat kotoran kafir. Nah, ini kalau dalam istilah yang dipakai Nabi SAW, pemakan tai di akhir zaman. Orang manusia ini nggak boleh makan tai, manusia harus makan nasi kapau. Saya suka ceramah di Padang karena makan nasi kapau. Jangan makan tai. Di dalam hadis itu untayannya jelas sekali, tafsirnya jelas, metodologi penyampaiannya jelas. Apa kata Nabi? Yang aku khawatir dari umatku apabila mereka hanya berpikir apa yang masuk dari mulutnya disimpan ke dalam perutnya, maka harga manusia itu tidak lebih daripada apa yang keluar dari perutnya. Tai. Kalau bilang kotoran, bukan kotoran yang keluar dari perut. Cobalah jongkok sebentar di sawah situ. Jongkok sebentar, rumput yang keluar kotoran atau tai? Tai. Bicara Islam itu nggak boleh abu-abu, hitam-hitam, putih-putih. Yang Nabi maksudkan adalah tai. Kalau kita semuanya medis, akan saya bilang apa? Feses. Itu bahasa medis. Feses itu tai, tapi di sini nggak ngerti feses. Di sini ngertinya tai. Jadi banyak sekali pemakan tai di negara ini, membuat Islam ini jadi hancur. Ya,
Banyak sekali pemakan tai yang tadi-tadinya ulama, yang tadi-tadinya pejabat, innalillahi. Hanya karena kepentingan pangkat jabatan, Allahu Akbar, kendati menganiaya, menyakiti, membunuh, memenjarakan sesama Muslim. Berarti siapa yang paling bahaya? Saya mau tanya ibu bapak, neraka yang paling dalam ditempatkan Allah kepada siapa? Salah. Neraka yang paling dalam Allah tempatkan kepada orang munafik. Baca lagi itu, bila perlu taruh di sini Videotron At-Taubah 84. Wala tusalli ala ahadi minhum mata abadahu wala takhum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa mammatu fasikun. Atau 84, wala tusallih, jangan engkau Muhammad mensolatkan sebagian salah seorang yang mati dari kalangan orang munafik. Wala takum ala qabri, dan jangan berdiri di atas kubur mereka. Berarti kalau ada di kompleks ini yang sudah kita tahu munafik, nggak boleh didoakan. Imam dilarang mendoakan, Nabi saja dilarang. Betapa keras. Kenapa? Innahum kafaru billahi wa rasulihi wa mamatu fasikun. Karena mereka telah kafir terhadap Allah dan Rasul, mereka mati dalam keadaan fasik. Jadi bapak perhatikan di televisi orang-orang yang suka membenci Habib, itu kalau dia beragama Islam itu golongan munafik. Makanya saya nggak percaya kalau Panglima, Pangdam, Kapolda, Kapolres, Kapolri membenci Habib Rizik. Saya nggak percaya. Di belakang mereka ini baru saya percaya orang yang suka mengadu domba. Tapi kalau sudah ngomong di televisi, sudah memperlihatkan kebencian, apalagi menghina Nabi, innalillahi, mengerikan. Allahu Akbar. Masa saya baru masuk Islam begini aja tahu, bapak ibu nggak tahu. Orang munafik itu sudah tidak boleh disolatkan. Bagaimana Ustaz kalau dia mau bertobat? Nggak bakal bertobat. Dia nanti mau bertobat kalau sudah pensiun, sudah bungkuk, sudah mau mati. Baru dia pakai sarung, pura-pura masuk ke masjid, bungkuk. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Kau sehat-sehat kemana kemarin Mun? Sehat-sehat kemarin kau jelek-jelekan ulama, kau banting-banting Islam, anak-anak mau hafal Quran, kau bilang calon-calon teroris. Ini golongan-golongan munafik yang model-model begini. Teroris itu tidak ada hubungan dengan Islam. Teroris-teroris itu kumpulan orang-orang yang pengecut. Dia mau ISIS, OSOS, USUS, SS. Kalau laki-laki kalau berani begini kalau berdakwah. Dan jangan pakai organisasi Islam, mati-mati sendiri, nggak usah minta-minta dibela. 14 tahun saya berkeliling Indonesia. Itu yang membunuh orang di Sulawesi itu di mana itu kemarin kasus. Tindakan-tindakan mereka itulah yang merusak citra daripada Islam. Itu pengecut semua. Kalau berani jangan pakai lari. Saya nggak pernah pakai lari kalau bicara, nggak pernah dikenal keras di Indonesia, nggak pernah ada rasa takut sedikit pun. Di kapal, di laut, mau menyeberang kapal, mau naik pesawat di bandara, nggak pernah. Ini ustubi rabbi wa rabbukum. Hanya satu doa saya. Doa saya cuma pendek. Berdoa kepada Allah cuma pendek doa saya. Ini ustubi rabbi wa rabbukum. Tuhanmu adalah Tuhanku, Tuhanku adalah Tuhan. Saya pembawa kebenaran Allah, menyampaikan risalah dakwah Islam. Makhluk ciptaan Allah tidak berkuasa atas. Jalan, bismillah. 14 tahun suami istri, tidur tidak teratur, kopi puluhan gelas sehari, nggak pernah sakit lambung. Ini dari malam kami belum tidur, kondisi kami tetap fit, nggak ada bilang kurang darah, pusing, bingung, nggak. Ini pulang dari ceramah ini paling istirahat, main lagi malam nanti pada Isya. Jadi kuncinya ibu bapak beriman kepada Allah, belajar setiap saat.
yang memungkinkan ketakwaan kita, kesadaran keislaman kita itu ada, kita banyak-banyaklah menghafal ayat Al-Quran, banyak-banyak mengaji, banyak-banyak berserah diri kepada Allah.